yang mau kita narasikan bareng-bareng adalah kalau dulu kan gini, kalau zaman kita kan anak-anak tahun 90-an, yang nggak tahu kalau gue sih gitu ya. Jadi lu masih merasakan yang namanya jam berangkat pulang sekolah nonton Dunia Dalam Berita. Anda adalah orang-orang yang merasakan Orde Baru, bukan? Di zaman itu ada satu pemahaman kesannya anak muda atau remaja itu cuma mau keren-kerenan doang. Mereka nggak punya kepedulian sosial, mereka terlepas dari sebenarnya kesenjangan sosial yang ada di Nusantara ini, masih ada problem-problem itu. Kesannya mereka adalah orang-orang yang hedon, mereka orang-orang yang cuma mau mentingin dirinya sendiri. Kayaknya nggak bisa nyambung sama orang tua. Di generasi ini kayaknya kita jadi diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan kalau itu salah gitu loh. Kita orang-orang muda kita bikin startup, tapi nggak melulu hanya untuk kepuasan finansial semata, nggak melulu hanya untuk kepuasan keren-kerenan, gengsi semata. Tapi justru kita jadi orang-orang yang juga punya kepekaan terhadap masyarakat yang lebih perlu bantuan kita punya kepekaan terhadap akar rumput bangsa kita, tentang tradition and our roots gitu. Untungnya ada Mas Wisnu waktu itu nyoba bantuin gue, susah direplikasi. Ada satu yang seru banget bahwa memang sneaker culture itu sudah menjadi roots culture buat anak muda. Part of our daily life, kita pakai sehari-hari dan kita sama-sama setuju, yuk kita gunakan platform sneakers ini sebagai medium untuk bercerita, untuk berbicara dan make impact. Kita menyadari adanya tren itu dan sneakers trends juga lagi naik, lagi booming. Kita bisa lihat tiap tahun konsisten tuh ada kayak konferensi sneakers yang makin menggila dan marketnya ada, community-nya ada. Setelah Jepang gitu loh, kenapa kita nggak bisa optimis Indonesia bisa the next sneakers market gitu yang udah segitu influensifnya gitu loh. Nah, dengan adanya our root and culture yang bisa jadi competitive advantage dalam permainan pasar sneakers dan sepatu, kenapa nggak kita masukin ini nggak cuma buat pasar lokal. Kalau melakukan kolaborasi, kita benar-benar values-nya harus sama, hatinya juga harus sama, dan ini kayak ngecontreng semua itu tuh. Cuma yang gue bangga banget adalah, itu tadi, timnya Brodo kan care enough untuk beneran datang ke Sumba, ngobrol sama ibu-ibu Sumba. Dan ibu-ibu Sumba itu kan biasa bikin kain Sumbanya itu kan bentukannya kotak gitu kan, atau sarung gitu kan. Tiba-tiba nih kita ajak mereka buka mindset baru, nggak bisa Bu, ini dibongkar gitu loh cara pikir spasialnya mereka gitu. Gimana mereka harus bikin motif Sumbanya tuh dengan motif sepatu, tidak dijalanin di saat itu sudah berbentuk kain, tapi justru dari berbentuk benang aja dia udah mikirin motifnya. Yang akhirnya ada yang literasi yang gue baca juga kayak prosesnya ini bisa makan sampai 3-6 bulan. Hal bodoh yang gue tanya yang pertama kayak yang gue baca di literasi tadi kayak kenapa sih harus lama? Karena gimana ya, gue ada di sisi manufacturer juga ya, kayak efisiensi sama efektivitas kan penting ya. Jadi kan gue tanya kenapa nggak dimanufakturkan aja, kenapa nggak pakai mesin, kenapa harus lama ini? Gue dapat jawaban simpel yang cukup mukul juga sih, kayak ya tangan manusia lebih berharga sih dibanding mesin-mesin daripada harus dimesinkan atau dimanufakturkan, karena ada rasa dan nilai tradisi, nilai spiritual yang bisa pein ke tiap proses pembuatannya itu dari benang dan yang tadi gue ceritain. Ngomongin recrafting juga, jadi sebenarnya sih bagi gue akhirnya value yang mau kita, message yang mau kita sampaikan tuh bukan sekeren apa sepatunya sih, tapi seberapa berharga sih prosesnya itu. Proses yang nggak bisa digantikan dengan mesin yang gue bilang tadi, proses yang nggak bisa digantikan dengan mengimitasikan sesuatu. Yang penting adalah ini bukan hanya sekedar sesuatu yang sekali jadi, foto-foto selesai gitu. Karena for this to actually make impact, kita harus commit dan we have to actually make this a sustainable campaign. Sustainable dalam arti ini bisa berjalan dengan otomatis sendirinya buat adik-adik mereka, buat nanti anak-anaknya, cucu-cucu mereka. Jadi as simple as giving a shoe aja itu bisa punya impact jangka panjang yang sangat-sangat impactful gitu. Dan salah satu message dari project ini itu sih bahwa hey, Indonesia tuh ini kita cuma fokus di satu daerah aja loh. Ini ceritanya nggak akan habis nih. Kita jadiin satu film panjang pun bisa jadi berapa episode, bisa jadi trilogi bahkan. Cuma satu daerah. Dan Indonesia sekaya itu ternyata, dan ini ngebuka mata kita lagi bahwa wow, oke, kita nggak akan pernah selesai nih. At least hopefully ini bisa mungkin merangsang brand-brand atau pelaku fashion, pelaku industri lain untuk coba mengeksplor juga nih
bahwa kita nggak usah lihat jauh-jauh, kita cuma ngeliat ke halaman kita aja ternyata ada banyak yang bisa diceritain.